Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizky Musafa dengan NIM 123290011 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Variabilitas Curah Hujan, Atmosfer, Aktivitas Matahari, dan Pemodelan Curah Hujan Ekstrim yang menyangkut soal analisis data cuaca dan iklim. Curah hujan di wilayah tropis, khususnya Indonesia, memiliki karakteristik yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai proses atmosfer pada skala global hingga lokal, seperti contohnya ada monsun, ITCZ, dan ENSO. Oleh karena itu, pada tugas ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu analisis statistik multivariat, clustering, serta machine learning untuk memahami variabilitas curah hujan dan fenomena keantariksaan secara lebih komprehensif. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Oke, pada soal pertama, kita membahas data dan wilayah studi. Nah, analisis pertama adalah analisis spasial curah hujan menggunakan prinsipal komponen analisis atau biasa disingkat PCA. Data yang digunakan adalah data curah hujan dari CIRPS dengan periode 1981 hingga 2020. Wilayah studi difokuskan pada Sumatera bagian utara ekuator yang dipilih karena memiliki karakteristik hujan tropis yang kuat dan dipilih karena berinstruksi dengan nilai yang ada pada NIM. Oke, pada slide ini ditampilkan peta wilayah studi sekaligus hasil cropping data. Selanjutnya ada metode PCA. Pada tahap ini dilakukan perhitungan anomali curah hujan bulanan yang setiap gridnya dianggap sebagai satu variabel spesial atau spasial, sehingga PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dan mengekstraksi pola dominan variabilitas curah hujan. Oke, selanjutnya kita masuk ke script plot. Pemilihan jumlah komponen utama dilakukan menggunakan script test. Nah, dari grafik eigenvalue yang ditampilkan, kita bisa melihat penurunan yang signifikan hingga komponen ketiga, kemudian melandai. Oleh karena itu, tiga komponen utama atau PCI 1 hingga PCI 3 dipilih karena telah merepresentasikan sebagian besar varians data. Lanjut ke pola EOF. Pola spasial dari EOF mode 1 sampai mode 3 ditampilkan pada slide ini. Nah, EOF mode 1 menunjukkan pola yang relatif homogen dan merepresentasikan variabilitas curah hujan berskala regional. EOF mode 2 dan mode 3 menunjukkan variasi yang lebih kompleks yang dipengaruhi oleh faktor regional hingga lokal, seperti topografi dan distribusi darat laut. Pola ini juga umumnya ditemukan pada studi curah hujan di wilayah benua maritim Indonesia. Oke, lanjut ke deret waktu PC. Nah, deret waktu PC menunjukkan bahwa PC1 memiliki amplitudo terbesar, menandakan bahwa mode ini merupakan pengontrol utama variabilitas curah hujan temporal di wilayah studi. Sementara itu, untuk PC2 dan PC3 menunjukkan variasi yang lebih kecil dan cenderung mencerminkan proses regional dan lokal. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu korelasi ENSO. Nah, pada yang pertama ada indeks iklim. Untuk analisis korelasi digunakan dua data indeks iklim global, yaitu Nino 3.4 dan Nino 4. Nah, indeks Nino 3.4 merepresentasikan fenomena ENSO secara umum, sedangkan Nino 4 lebih relevan untuk wilayah Indonesia karena lokasinya yang sangat dekat dengan secara geografis gitu. Nah, dari hasil korelasi person ini menunjukkan bahwa PC1 memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan kedua indeks ENSO. Yang hal ini tuh menunjukkan bahwa saat terjadi El Nino, nilai PC ini menurun, yang berarti curah hujan berkurang. Nah, sedangkan La Nina, curah hujan cenderung meningkat. Hubungan ini konsisten dengan teori pelemahan sirkulasi Walker saat El Nino. Oke, lanjut ke interpretasi. Sebaliknya, untuk PC2 dan PC3 menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa mode ini lebih dikontrol oleh faktor regional dan lokal dibandingkan dengan pengaruh dari ENSO. Nah, kita lanjut nih ke soal yang ketiga, yaitu clustering. Yang pertama ada data matahari dan DST. Analisis selanjutnya adalah clustering data aktivitas matahari dan gangguan geomagnetik. Data yang digunakan adalah data sunspot number dan indeks iklim dari periode 1996 hingga 2019 yang menyangkut siklus matahari 23 dan 24. Selanjutnya ada time series. Dari visualisasi awal terlihat nih bahwa siklus matahari 23 memiliki aktivitas yang lebih kuat dibandingkan siklus 24, baik dari jumlah bintik matahari maupun intensitas gangguan geomagnetik. Selanjutnya masuk ke metode clustering. Clustering dilakukan menggunakan dua metode, yaitu K-means dan hierarchical clustering. Jumlah cluster optimal ditentukan menggunakan elbow method dan silhouette score yang menunjukkan bahwa tiga cluster merupakan pilihan optimal. Oke, lanjut ke hasil clustering. Dari hasil clustering sunspot membagi data ke dalam fase minimum, transisi, dan maksimum siklus matahari. Sementara itu, clustering index DST memisahkan kondisi magnetosfer menjadi keadaan tenang, gangguan sedang, dan badai geomagnetik yang kuat. Lanjut ke makna fisis. Nah,
Hasil ini konsisten dengan teori fisika matahari dan cuaca antariksa, di mana aktivitas matahari yang tinggi meningkatkan probabilitas terjadinya badai geomagnetik. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu machine learning. Konsep model yang pertama, pada tahap terakhir dilakukan pemodelan curah hujan ekstrim menggunakan random forest regressor. Prediktor yang digunakan adalah skor PC1 hingga PC5 yang ada dari soal nomor 1. Nah, sedangkan targetnya adalah curah hujan rata-rata spasial dengan ambang ekstrim ditentukan menggunakan persentil ke 80. Dari model menunjukkan kinerja yang cukup baik pada data latih, namun mengalami penurunan performa pada data uji, yang mengindikasi keterbatasan generalisasi model. Lanjut ke aktual versus prediksi. Dari plot ini terlihat bahwa model mampu mengikuti pola umum curah hujan, tetapi cenderung meremehkan puncak hujan ekstrim yang bersifat jarang dan sangat dipengaruhi oleh proses lokal. Fenomena ini umum dalam pemodelan hujan ekstrim karena kejadian ekstrim jumlahnya relatif sedikit. Oke, kita masuk ke keterbatasan dan kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PCA dan random forest regressor efektif untuk variabilitas rata-rata, kejadian ekstrim memerlukan pendekatan yang lebih dengan prediktor tambahan. Secara keseluruhan, PCA efektif dalam mengekstraksi pola dominan curah hujan. ENSO terbukti sebagai pengontrol utama mode dominan. Clustering memberikan makna fisis yang jelas, dan machine learning memberikan performa yang cukup baik meskipun masih memiliki keterbatasan. Demikian pemaparan hasil ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan kawan-kawan yang mendengarkan penjelasan ini. Mohon maaf jika penjelasan saya masih memiliki kekurangan, dan mohon maaf jika penyampaian saya ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.